kok yang lain meluk agama, sedangkan saya nggak punya. Saya pengen tahu apa sih yang dicari gitu ya. Nah 2010 itu saya dikasih Alkitab, waktu saya buka ternyata ada barcode. Oke. 3 stiker barcode gitu. 2010 udah pakai barcode ya? Iya, jadi waktu itu saya bingung, ini buat apa? Itu ditempel di Alkitab saya yang lainnya katanya. Tujuannya apa? Supaya tiap kali saya datang ke gereja, itu bisa diabsen. Kalau sampai 3 kali absen, artinya nanti akan ada penyuluhan kembali. Buat saya, saya kan masuk ke gereja ini bukan karena di absen. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mas Ronald. Waalaikumsalam Mas Sigit. Masya Allah, ini salah satu kehormatan besar nih bagi Rukun kedatangan dari Mas Ronald. Masya Allah. Jadi buat sahabat Rukun, Mas Ronald ini ternyata Masya Allah loh, kiprahnya sudah luar biasa di dunia vintage ya. Syariah lagi, Masya Allah. Dan tentunya buat sahabat Rukun juga kita masuk dalam segmen Hidayah Seorang Mu'alaf nih Mas. Baik. Jadi ternyata Mas Ronald ini adalah salah sosok Muslim yang dulu sempat mu'alaf di tahun 2012 ya. Betul. Nah jadi kita pengen ngulik-ngulik lebih lanjut nih buat sahabat Rukun semuanya nih. Nah Mas, kita pengen tahu nih Mas. Mas Ronald kan memang secara kiprahnya bergerak di dunia industri syariah ya, terutama di ekonominya ya. Nah namun jauh sebelum perjalanan dari usaha yang Mas Ronald jalanin ini, ternyata Mas itu berjalan belajar dalam kategori menjadi seorang Muslim itu luar biasa nih. Alhamdulillah. Dulu latar belakang gimana Mas? Baik, saya terlahir dari keluarga yang Buddha KTP gitu ya. Jadi KTP-nya Buddha. Oke. Namun seumur-umur saya kuwihara mungkin 3 kali seumur hidup ya. Itu karena ada paman yang menikah dan lain sebagainya. Kenapa itu Mas? Karena memang dari agama keluarga saya semuanya itu seperti itu. Jadi kita kalau orang bilang agnostik. Oke, agnostik berarti ya, percaya sama Tuhan, nggak percaya sama agama. bukan. Jadi kita belum tahu agama mana yang kita pilih. Oke. Karena itu kan katanya hidayah ya. Jadi kita waktu itu berpendapat gitu ya. Yang penting kita baik, tidak ngejahatin orang. Itu saja, cukup. Tapi kita tahu di atas itu ada kekuatan yang tadi yang membuat kita, yang istilahnya ini kekuatan besar yang tadi kepercayaan gitu ya. Nah, sayangnya saya dari Buddha, terus saya juga sekolah di sekolah Katolik, terus kuliah di kampus Kristen gitu ya. Saya tetap berjalan hidup seperti normal aja gitu. Bahwa saya yang penting tidak jahat sama orang dan lain sebagainya. Nah, itu ceritanya awal lah ketika tadi saya bahkan sempat dibaptis. Oke. Karena setelah lulus saya berteman gitu kan ya, teman-teman ngajakin saya untuk ke gereja gitu ya. Waktu itu saya ke gereja ya, saya datang gitu ya. Saya terus ke gereja rutin selama 6 bulan sampai akhirnya teman-teman saya itu lagi nggak ke gereja gitu. Tapi saya tetap memutuskan saya harus ke gereja. Nah, kenapa itu dari agnostik tiba-tiba mau rajin ke gereja itu? Baik, mungkin kebetulan ya. Artinya gini, saya ngerasa waktu itu kok yang lain meluk agama, sedangkan saya nggak punya. Saya pengen tahu apa sih yang dicari gitu ya. Itulah kenapa saya coba datang tadi ke gereja dan segala macamnya. Dan di situ saya kayak ngerasa, oh jangan-jangan ini panggilan saya ya. Teman-teman saya udah pada berhenti ke gereja, toh saya masih ke gereja terus. Bahkan saya rutin sendiri jalan tuh sampai malam gitu ya. Oke. Nah waktu itu ceritanya setelah saya firm gitu ya, saya udah deh kayaknya saya dibaptis aja deh gitu ya. Kayak nggak punya pilihan juga gitu ya. Akhirnya saya dibaptis. Nah setelah dibaptis kadarullahnya ya, waktu itu seminggu kemudian saya ketemu sama sang pendeta, banyak ngobrol pendalaman gitu kan ya. Justru pada saat pertemuan itulah saya ngerasa jadi goyang. Karena itu dibahas beberapa hal yang terus terang saya ngerasa kok agak ganjel di saya ya. Contoh. Ketemu pendeta tapi goyang ya. Iya. Jadi waktu itu saya dikasih Alkitab baru, masih fresh gitu ya. Ada covernya segala macam. Tahun berapa itu Mas? 2010 kurang lebih. 2010. Nah 2010 itu saya dikasih Alkitab, waktu saya buka ternyata ada barcode. Oke. 3 stiker barcode gitu. 2010 udah pakai barcode ya? Iya, jadi waktu itu saya bingung, ini buat apa? Itu ditempel di Alkitab saya yang lainnya katanya. Tujuannya apa? Supaya tiap kali saya datang ke gereja, itu bisa diabsen. Kalau sampai 3 kali absen, artinya nanti akan ada penyuluhan kembali. Buat saya, saya kan masuk ke gereja ini bukan karena di absen. Iya. Saya inisiatif sendiri kok, nggak usah disuruh, saya datang gitu ya. Terus ngomonglah konsep-konsep Natal dan lain sebagainya macamnya. Sehingga waktu itu saya ngerasa ada yang kurang pas nih ya. Kayaknya kok nggak kena dengan rasional saya gitu. Akhirnya saya putuskan, entar lagi deh. Saya goyah tuh, saya nggak ke gereja lagi. Agnostik lagi. Sampai waktu itu saya mulai ketemu dengan teman-teman
yang Muslim gitu ya. Saya berkawan banyak dan kok nggak seperti yang di media gitu ya. Katanya kan dulu yang Muslim ini radikal lah segala macam, ekstremis segala macam. Tapi Mas Ronald meyakini itu orang Islam seperti itu. Ada terbesit karena kan yang muncul di media banyak kan begitu. Ya kan yang ekstremis tadi gitu ya. Saya jadi mengeneralisir soal percayaan itu agak-agak radikal nih gitu ya. Nah, tapi setelah saya ketemu teman-teman kok mereka nggak seperti itu gitu ya. Bahkan kadang berapa kali mereka ngajak saya ketemu ustadz gitu ya, lagi ada pengajian, ngobrol-ngobrol sampai saya dengar konsep sedekah. Gitu ya. Karena sedekah. Iya, jadi waktu itu saya berpikir sedekah itu ya kita lagi ada uang, ada orang kasihan ya kita kasih tanpa berpikir panjang gitu ya. Nah, di situ ustadznya bilang sedekah itu kayak kita ini ya, perumpamaan misalnya kita makan. Makan itu kan rezeki ya. Yeah. Kalau nggak ada yang dibuang, itu bisa jadi penyakit. Oke. Gitu ya. Nah, saya ngerasa kok kayak kena gitu di saya ya. Nah, entah kenapa waktu itu saya lagi nggak punya uang, tapi saya ketemu pengemis di jalanan. Itu saya kasih uang ada di kantong saya tinggal 45.000. Kasih semua tuh? Kasih semua. Saya nggak pernah ngasih sedekah nggak pernah lebih dari 10.000 mungkin. Karena itu kan pecahannya 10.000 kasihlah gitu. Iya, iya. Itulah saya entah kenapa tiba-tiba ada aja tuh klien-klien saya yang lama. Waktu itu saya lagi dalam keadaan bangkrut ya. Hubungin saya dan tadi mesen barang lagi segala macam. Wih, kenapa nih? Nah, waktu itu menjelang juga Ramadan. Oke. Ya, Ramadan katanya pada puasa ya. Puasa nahan lapar. Kayaknya saya bisa deh. Gitu ya. Oh, ikut-ikutan juga? Ikut-ikutan. Tahun 2011 itu. 2011 saya puasa 30 hari full. 30 hari? Full. Tapi nggak pakai sholat. Oke. Iya kan waktu itu belum mualaf ya. Betul. Jadi saya di situ ngerasa oh ternyata puasa itu bukan sekedar nahan lapar, tapi juga tadi nahan emosi juga, terus iba kepada mungkin masyarakat kita yang nggak bisa makan segala macam. Jadi bergemuruh gitu di saya jadi pengen tahu lebih dalam lagi. Nah, saya ngobrol lah sama teman-teman saya yang memang cukup ngerti gitu ya. Jadi saya nanya-nanya beberapa hal yang saya bingung gitu. Semakin saya dapat pengetahuan dari mereka, saya ngelihat loh kok ini saya pernah diajarin di kitab suci, di Alkitab. Oke. Ya kan, jadi Islam di Quran itu seolah-olah itu menjawab apa yang ada di sini. Ternyata betul kan ya, banyak nabi itu yang namanya sebenarnya sama gitu. Iya. Kayak Abraham, Ibrahim, Yesus, Isa, dan lain sebagainya. Jadi saya ngeliat tuh, Quran ini ngejawab, malah membuat saya lebih clear tentang itu sisi. Berapa lama mencoba untuk meng-compare itu? Oh, itu ada mungkin 3 bulan ya. 3 bulan itu? 3 bulan. Intens? Cukup intens. Dan di situ saya baru ngerasa, wah ini menjelaskan apa yang selama ini saya masih bingung gitu. Iya. Karena di kitab suci pun ada yang menyatakan bahwa akan ada nabi berikutnya. Gitu ya. Benar. Nah, jangan-jangan ini ya yang dimaksud tadi, nabi berikutnya itu. Sehingga tadi saya ngerasa bahwa ketika saya masih banyak keluarga yang masih Nasrani gitu ya. Dan kita sebagai Muslim ini adalah orang-orang yang sudah beruntung tadi ya, bahwa kita sudah mendapatkan keberkahan gitu ya. Makanya saya selalu against kalau kita istilahnya mengkafirkan teman-teman kita yang masih Nasrani. Karena buat saya ini mereka yang mohon maaf ya kayak belum move on aja sih. Ya kan jalan keselamatan ada di sini, tapi mereka masih ke Nabi Isa. Nabi Isa belum ke setelahnya ya, Nabi Muhammad SAW. Istilahnya kalau orang pacaran tuh belum move on lah. Karena kenapa? Nabi Isa itu di-create begitu sempurna, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan lain sebagainya. Mujizatnya. Nah, itulah kenapa ada Nabi Muhammad. Tadi untuk agar manusia tadi yang disembah itu Allah. Bukan nabi. Nabi kita lihat sebagai kita tokoh, muliakan. Tapi tetap Nabi itu ngajarin yang disembah itu adalah Allahnya. Okay. Nah, saya merasa bahwa oh ini nih, dan saya merasa saya orang yang sangat rasional gitu ya. Itu otodidak. Sambil belajar ya, sambil ngobrol sama orang, ketemu dan lain sebagainya. Dan di situ saya ngerasa apa yang diajarkan di Islam kan katanya Islam agama paling sulit, banyak larangannya dan lain sebagainya, betul ya. Tapi ketika saya pelajarin ternyata semua larangan ini punya rasionalnya. Kenapa nggak boleh makan daging babi, nggak boleh minum alkohol dan lain sebagainya macamnya. Itu benar-benar ada rasional dari balik itu. Sehingga saya ngerasa, oh ini masuk banget sama nalar saya. Ya udah, saya memutuskan untuk masuk Islam. Dan yang paling membingungkan saat mencoba mencari-cari data kebenaran seperti apa itu apa, Mas? Yang membingungkan kayaknya nggak ada ya. Karena tadi bicara rasional, saya relate dengan apa yang saya pelajari selama belasan tahun tentang Kristiani. Dan di situ banyak yang mirip. Bahkan saya bicara sama teman-teman, ternyata tuh nama Maria saja itu lebih banyak disebutkan di Quran daripada di Alkitab.
Iya. gitu ya. Ada berapa hal lainnya gitu yang buat saya, oh iya ya di sini lebih lengkap dan nggak pernah berubah. Sedangkan di kitab suci kita sama-sama tahu itu ada pembaruan Di Bible-nya di itu ya. Bible-nya tersebut. Jadi buat saya, loh ini bisa jadi pegangan gitu ya, karena sudah firm sekali, nggak akan berubah kontennya. Masya Allah. Seperti itu. Tapi saat itu ketika memang kan sebelumnya Nasrani, makanya mengkompernya Bible dengan Al-Quran. Mencoba compare agama yang lain, keyakinan yang lain? Baik. Saya rasa kan di Indonesia hanya ada 5 itu ya. Iya. Dan saya ngerasa tadi ada alasan kenapa banyak orang yang masuk Islam. Gitu Oke. ya. Nasrani kayak by default saya sekolah di sekolah Nasrani. Jadi saya pelajarin gitu aja. Buddha saya cuma tadi tahu dari keluarga. Dan doanya pun saya nggak ngerti sama sekali. Gitu ya. Dan di Quran tadi banyak sekali poin-poin yang relate sama kehidupan saya juga. Dan somehow relate sama Alkitab yang saya pelajarin. Nah itulah saya alhamdulillah firm bahwa ini adalah jalan keselamatan sebetulnya. Masya Allah, Masya Allah. Benar-benar secara logik banget ya Mas Ronald ya. Mungkin saya bisa tadi ya, saya merasa saya orang yang cukup rasional. Semua yang saya dengar, saya harus rasional dulu. Bener nggak sih seperti ini? Gitu sih. Dari transisi belajar 3 bulan, kemudian akhirnya untuk menjadi seorang mu'alaf, waktu itu berapa lama? Oh, itu berarti setelah Ramadan kan ya, 2011. Saya kan 2012, berarti kurang lebih 8 bulan lah. 8 bulan. 9 bulan ya. Sambil tadi ya saya juga diskusi dengan keluarga saya dan lain sebagainya. Nah itu menguatkan lah bahwa ya udah. Justru berdiskusi dengan keluarga malah menguatkan. Ini biasanya kan kasusnya berbeda-beda ya kalau teman-teman mu'alaf ya. Karena tuh keluarga saya cukup liberal. Oke. Karena sama-sama tahu bahwa KTP-nya Buddha semua. Tapi adik saya ada ke gereja, itu ya, adik saya ada dua-dua, dan dua-duanya tuh ada satu Kristen, satu Katolik. Oke. Dan saya mencari jati diri saya sendiri. Nah, saya sampaikan ke orang tua saya, ayah saya cukup terbuka gitu ya. Itu jalan hidup kamu yang tentukan, kamu yang pilih. Oh. Gitu. Kalau ibu saya sempat nanya doang, kamu yakin? Ya, kamu kan gak lihat kayak apa tuh di TV. Oh, karena konotasinya udah negatif. Betul. Ya. Kan paradigma itu seperti itu gitu ya. Apalagi kan ya saya dari keturunan Chinese yang memang tadi nggak ada yang Muslim. Saya mungkin convert pertama di keluarga saya. Pertama. Sedangkan ibu saya punya saudara itu ada 11. Ya turun temurun. Kayaknya saya pertama nih gitu ya. Masya Allah. Iya, dan alhamdulillah tadi saya sih gak dapat resistensi dari keluarga yang seperti apa ya kan. Kalau kita sering dengar mualaf tuh dijauhin keluarga dan lain sebagainya. Saya alhamdulillah tidak mengalami hal tersebut. Mereka memang cenderung lebih liberal. Ini hidup saya memutuskan yang terbaik buat saya. Orang tua saya akan support seperti itu sih. Mungkin hikmahnya lebih karena keyakinan itu bicara soal perjalanan masing-masing diberikan pilihannya ya. Betul. Dan akhirnya jadi saya merasa tanggung jawab saya membuktikan bahwa ini pilihan yang benar buat saya. Oke. Ya, dan salah satunya dengan menjalankan bisnis syariah ini, ya tadi ya sebetulnya jadi semacam dakwah saya juga, sekaligus tadi memperlihatkan apa sih yang ada di Islam gitu ya, buat orang yang tadi selama ini dapat skeptical gitu ya, bahwa pandangannya Muslim itu radikal dan lain sebagainya. Tapi ketika baru masuk menjadi seorang mu'alaf tuh nggak ada kan seperti itu, stigma, konotasi negatif tentang radikalisme segala macam. Alhamdulillah karena mungkin kawan-kawan saya kan sekali lagi ya, lingkungan itu penting banget ya. Jadi kalau kita emang mau menjaga keyakinan kita, ya kita dekatkan diri dengan orang-orang yang bawa vibrasi tersebut. Iya. Ya kan, jangan masuknya yang Muslim KTP doang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Itu memang pasti kerasa di ketika perjalanannya Mas Ronald. Saya terus terang belajar ini learning by doing ya. Buat saya logika yang awal saya memilih Islam itu jadi langkah awal saya. Saya belajar ekonomi syariah pun nggak belajar dari siapa-siapa. Oh iya? Enggak. Wow. Nah, saya cuma melihat bahwa ketika saya tadi pengen tahu nih syariah fintech gitu ya. Waktu itu kan belum ada istilah fintech sebetulnya. Syariah bisnis kayak apa sih gitu ya. Setelah saya pelajarin ternyata memang semuanya juga rasional lagi nih. Bicara tentang keadilan, bicara tentang ethical, bicara tentang social impact. Dan itu semua ada di ekonomi syariah. Bukan bicara tentang kapitalisme saja, bahwa ini harus untung, bisnis itu harus untung. Nggak begitu. Untung, tapi tadi ada keberkahan nggak sih? Keberkahan ini kan hanya milik Allah nih. Saya cuma pelajarin kenapa ini dia berkah. Oh ternyata karena tadi nggak boleh zolim sama orang. Ya kan, kalau emang bisnisnya rugi dan bisa dibuktikan itu rugi, itu ada resiko dibagi, betul ya. Kalau di konvensional nggak ada hal tersebut, ya kan. Mau kata yang dapat uangnya itu kebakaran lah atau apapun bisnisnya hancur, nggak mau tahu. Pokoknya yang pegang uang adalah yang berkuasa. Artinya secara kalau di Islam itu resiko itu tuh memang sama-sama dirasakan ya. Betul. Yang penting adil.
Masya Allah. Yang penting adil itu sih kuncinya. Itu berapa lama transisi ketika mualaf akhirnya kepikiran dan mau berjuang di wilayah syariah? Kurang lebih 1 tahun ya. Jadi kalau bicara tadi ya, saya mualaf 2012 bulan Januari, saya pertama kali bikin etis secara resmi itu di 2013 bulan April kalau nggak salah. Ya, jadi setahun lebih lah kurang lebih ya. Itu maksudnya sebelumnya memang fokus di wilayah syariah ekonomi? Sama sekali enggak. Jadi saya waktu itu kerjaan saya sempat masuk ke tambang, terus juga saya sempat jadi konsultan buat produktivitas perusahaan, gimana perusahaan itu meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya. Jadi general banget. Gitu ya. Nah, kadarullahnya adalah saya punya kawan yang memang tadi ya partner saya dari tahun 2008, di mana waktu itu saya belum Muslim tentunya ya. Beliau Islam. Beliau Muslim. Beliau itu orang Singapura. Dia orang India Singapura, tapi Muslim gitu ya. Dia nggak pernah ngajarin agama sama saya gitu ya. Tapi ketika perusahaannya bangkrut gitu ya, kami berpisah kan ya. Beliau balik ke Singapura. Di tahun 2013 itu dia balik ke Jakarta. Dan di saat dia balik, dia baru tahu saya jadi Muslim. Dia bilang, bro, ente kan sudah jadi Muslim nih. Kita pernah kerjain konsep ini, kita udah berubah. Sekarang kita jadi syariah dan juga digital gitu ya. Oke. Waduh, menarik nih gitu dalam hati saya. Tapi apa sih ekonomi syariah itu? Gimana sih ngejalan bisnis secara syariah? Itu saya learning by doing banget. Kenapa? Karena ketika itu tim partner saya ini udah punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ya. Jadi dia itu orang Bangladesh tapi license di Bahrain. Dan orangnya sangat sangat bagus gitu ngejelasin. Jadi apapun pertanyaan saya dia bantu jawab. Jadi saya makin firm, oh ini adalah jalan bisnis terbaik gitu ya. Buat ngejalanin bisnis secara syariah, secara adil gitu ya. Dan again, syariah itu kan rahmatan lil alamin. Konsep ini harus bisa dipakai buat bukan hanya umat muslim. Iya. Tapi buat semua. Dan ini sudah terjadi loh. Kenapa? Karena kita lihat di negara maju. Kayak di Inggris aja. Ternyata ekonomi syariah mereka sudah sangat tinggi loh. Walaupun bukan negara Islam. Penduduk muslimnya pun hanya sedikit. Kalah Indonesia ya? Kalah. Ya, jadi buat orang luar negeri, apalagi negara maju, ekonomi syariah itu ibarat bukan ekonominya umat Islam, tapi ekonomi berkeadilan, yang punya social impact dan lain sebagainya. Sama ketika mereka ngelihat produk halal. Kita lihat ya, produsen produk halal di dunia bukan negara Islam. Australia, Brazil, gitu. Switzerland, bener. Wah. Karena mereka ngelihat produk halal itu bukan produknya untuk umat Islam atau umat Muslim, tapi premium produk. Kenapa premium produk? Karena bukan hanya dilihat ISO-nya aja di prosedur buat pengelolaannya, tapi sampai ke kehewanannya. Contoh binatang pada saat dipotong tidak boleh dalam keadaan sakit, tidak boleh kena najis dan lain sebagainya. Itu ditelaah sekali detail-detailnya, dan itu jadi premium buat mereka. Jadi bahkan ada cerita nih ya, ada orang jadi mualaf gara-gara mereka ngelihat bagaimana poultry, peternakan hewan itu sangat jahat sekali ketika hewan baru lahir dari kecil kakinya dipotong. Itu tuh kita ngelihat di medsos tuh kesebaran bener-bener. Itu real banget. Jadi mereka itu kaki dipotong supaya nggak banyak gerak, dikasih makan, disuntik, lalu dikasih lampu dekat dengan matanya mereka sehingga mereka nggak bisa tidur. Jadi kerjanya makan doang. Yang harusnya bisa diternak mungkin dalam waktu 1,5 bulan, ini hanya dalam tempo 25 hari sudah cukup beratnya untuk dipotong. Nah, ini kan bicara bukan hanya buat manusia doang. Perikehewanan atau animal welfare. Bahasa kerennya ya. Nah, ini buat saya ini bukti nyata ya bahwa ini di segitu diperhatikannya detail-detailnya ya kan di Islam gitu ya. Buat saya ini jadi justified banget. Ini adalah tadi kalau kita mau bicara tentang keberkahan segala macam ada di sini. Cukup menarik sebelumnya teman-teman Rukun kan kunjungan tuh di pesantren, ketemu salah seorang pengusaha. Beliau menjelaskan terkait pemotongan hewan untuk ayam itu benar-benar ada proses yang sangat detail itu. Ternyata ya nggak sekedar kita kalau misalnya baca Bismillah selesai gitu. Benar seperti itu, benar-benar detail itu. Betul. Dan itu benar-benar syariah seperti itu ya. Betul. Walaupun tadi ya istilahnya apakah kita perlu sedetail itu? Mungkin kita negara yang penuh banyak muslimnya ya, kita kurang menghargai hal tersebut. Tapi kalau negara-negara lain yang muslimnya lebih sedikit, mereka lebih concern, gitu ya. Ya wajar sih, tapi ya tadi kita ngelihat bagaimana proses itu dari end to end, dari hulu ke hilir itu bagaimana bisa dioptimalkan kehalalannya. Karena ternyata bukan bicara tentang saat dipotongnya saja. Tadi kan ya, ketika di logistik dikirim nih dari peternakan ke tempat pemotongan hewan. Di kontainernya itu apakah ada najis atau enggak? Betul, kebersihannya. Terus apakah perusahaan kontainernya itu bukan hanya ngebersihin, tapi menggaji karyawannya dengan
layak? Apakah ada eksploitasi manusia ada dalamnya segala macam, memperkerjakan anak di bawah umur. Sebetulnya kalau mau dilihat secara detail sedalam itu banyak banget variabelnya. Nah itu ada teknologi buat ngelihat seberapa persen kehalalan produk yang disampaikan tadi. Nah pertanyaannya munculnya seperti ini Mas. Mas Ronald kan 1 tahun nih. Ya. Pada akhirnya bersama teman mendirikan perusahaan ekonomi syariah nih, Vintage Syariah. Ya. Secara notabene kan di Indonesia waktu itu 2013 ya. Artinya kan literasi keuangan mungkin tidak sebagus sekarang. Apalagi kalau misalnya ngeliatin vintage tuh kayaknya 2018 ke atas deh ya. Betul. Misalnya kayak saya baru make GoPay, make ShopeePay gitu kan, itu baru-baru ini. 2013 tuh gimana akhirnya melihat potensi itu? Baik, kalau saya cerita ke belakang sedikit ya, bahwa memang tahun itu kami nggak tahu kami fintech. Saya nggak familiar dengan istilah fintech. Crowdfunding saya paham, ya, artinya kan urunan online gitu ya. Waktu itu konsep kami adalah beli website, ketika saya ada project, saya upload ke dalam website tersebut. Jadi konten. Kawan saya yang di Singapura, karena di Singapura itu kan muslimnya sedikit, tapi kaya. Tapi tidak ada produk investasi syariah. Ya kan? Jadi kita melihat peluang itu. Banyak muslim yang naruh uang itu di bawah bantal bahasanya gitu ya. Padahal mereka punya uang banyak. Nah kami waktu itu ngelihat ada potensi bahwa mereka ingin ke Indonesia, ingin investasi di Indonesia, tapi nggak tahu kemana. Banyak kan ketipu. Buka kantor di sini belum apa-apa, bikin PT aja sudah di markup. Contohnya gitu ya. Nah kita coba identifikasi project-project yang menarik, yang layak, yang social impact-nya juga bagus. Saya taruh di website. Nanti kawan saya di sana itu ngajak teman-temannya nih buka website, ada project nih di Indonesia. Pembangunan perumahan rumah subsidi buat masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Ketika ada 10 orang, 15 orang yang tertarik, kadang saya diundang sana. Untuk bikin mini seminar gitu ya. Di ruko tua gitulah. Kan di Singapura serba mahal ya. Jadi saya pitchingin dan ketika mereka tertarik, mereka bisa urunan. Nah di Singapura, investasi $10.000 atau 100 juta, itu mungkin kayak orang Indonesia invest 10 juta. Testing dulu. Nah akhirnya kita dapat uang cukup buat ngebangun proyeknya berhasil, bergulir terus tuh. Sampai akhirnya, wah ini bukan hanya dari Singapura saja, tapi kita sudah dapat investor dari 59 negara hari ini. 59 negara? Betul, 59 negara. Bukan hanya muslim loh yang jadi investor, tapi juga non-muslim. Ada sekitar 20% investor kami itu ya, itu adalah non-muslim. Karena tertariknya dengan kualitas tadi ya. Betul. Bukan ya mungkin tahu karena itu memang prinsip syariah, tapi secara kualitasnya bagus kenapa enggak gitu secara bisnis. Dan tadi ethical investment tadi ya. Terus juga social impact-nya seperti apa. Karena kita jadi bukan sekedar tadi bikin uang, tapi juga ada impact ke masyarakat seperti apa. Itu sih yang membuat kami bertumbuh ya. Dari Singapura akhirnya kita tahun 2017 mulai pengajuan ke OJK. Untuk dapatkan perizinan. Nah tadi benar, kenapa 2018? Karena kan masyarakat lebih taunya pinjol tadinya. Sekarang ada pinjol. Mulai ramai itu kan 2018 tuh ya. Betul. Nah, terus terang ya tadi kita ada fakta menarik ya bahwa hari ini hanya ada 102 fintech peer-to-peer lending yang resmi. Bandingkan dengan data terakhir ya Desember tahun 2022 ada 4.400 pinjol ilegal. Yang ditutup oleh pemerintah. 4.400. Artinya 44 kali lipat lebih banyak dari yang legal. Yang sudah ditutup ya, yang belum ditutup itu lebih banyak lagi bisa jadi. Banyak lagi. Nah makanya kenapa masyarakat tadi sempat antipati nih. Oh ternyata ada peer-to-peer syariah, ada pinjol syariah nih. Kayak apa sih? Nah balik lagi nih, saya kan backgroundnya orang komunikasi ya. Jadi saya ngerasa tidak ada bad news. Tinggal gimana kita utilize the news gitu ya, untuk jadi masyarakat jadi paham. Yang tadinya nggak aware jadi aware. Yang tadinya mungkin antipati jadi simpati. Dan akhirnya ingin investasi dan lain sebagainya macamnya. Nah ini adalah apa yang sedang kami lakukan lah. Nah menurut Mas Ronald sejauh mana kalau kondisi sekarang masyarakat Indonesia? Ada data menarik. Jadi kalau bicara tren harus bicara datanya juga ya. Pada saat COVID 2019 ya itu kan semuanya otomatis pada goyang ya. Nah 2020 fintech syariah itu ada sekitar 12. Total penyalurannya 484 miliar. Cukup besar. Nah, menariknya adalah 2021 fintech syariah yang peer-to-peer hanya tinggal 7. Namun penyalurannya 1,1 triliun. Itu ya. Tapi justru lebih besar ya? Lebih besar. 2022 per Desember kemarin, fintech syariah penyalurannya 5,5 triliun. Naik 400%. Padahal penyelenggaranya 7 itu aja. Artinya apa? Trennya sedang cukup baik nih. Masyarakat mulai makin banyak yang mengerti, makin banyak yang partisipasi. Karena kan kami ini sebetulnya platform ya. Saya selalu bilang
peer-to-peer syariah itu kayak marketplace juga. Bedanya marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak mempertemukan antara penjual dan membeli dengan pembeli barang. Kami mempertemukan antara yang punya project dengan yang punya uang. Ketemunya di platform gitu ya. Nah, jadi masyarakat makin lama makin aware. Plus dengan adanya cryptocurrency. Oh, ada pakai kripto juga ya? Belum. Jadi cryptocurrency itu kan sempat heboh banget. Semua orang masuk jadi crypto investor, trader segala macam. Ternyata banyak yang hancur kan? Banyak yang kebakaran lah istilahnya yang portfolionya. Buat kami di peer-to-peer atau di fintech ini sebetulnya bagus-bagus aja. Kenapa? Jadi mengedukasi masyarakat bahwa investasi itu emang beresiko. Ya kan, cuma tinggal pilih mau yang high risk, high return. Bisa ke kripto. Yang mungkin medium risk, medium return bisa ke peer-to-peer. Ya, tinggal bagaimana mereka pilih platform mana yang mau dipakai. Karena masing-masing platform punya produk berbeda dengan margin atau rate potensi ROI yang berbeda-beda atau return on investment-nya. Nah, jadi ini buat saya ya tadi kita lihat dari sisi positifnya, ini masyarakat sedang diedukasi. Karena di luar negeri itu sudah terbiasa ya dengan konsep ini. Sedangkan di Indonesia tadi, benar 2018 itu mungkin orang baru dengar tapi nggak pernah pakai. Iya betul. Ya kan? Semakin kesini orang makin tertarik karena barrier to entry-nya buat jadi investor di platform itu cuma 1 juta atau kadang 5 juta doang. Ya mereka bisa lah afford kalau misalkan tadi saya testing dulu. Kalau bagus saya nambah lagi. Nah itulah, jadi hari ini penyelenggara fintech syariah sedang dapat momentum besar. Ya kan, ditambah lagi ada hijrah movement, segala macam. Betul, kalau bicara 2013, pengalaman saya nih, Mas Sigit ya. Saya beli pulsa itu nelponin IO. Pak, boleh nggak minta 30 menit sharing konsep? Bu, boleh nggak minta 30 menit sharing konsep? Alhamdulillah 90% ditolak. Tak kira 90% langsung diterima gitu. Nggak ada yang ngerti. Konsep itu gak ada yang ngerti. Bahkan saya waktu itu sempat cerita lucu ya. Jadi waktu itu saya ke Singapura, diajak teman saya, ini ada IO yang mau ngasih kita kesempatan 30 menit. Saya datang ke sana, isinya mohon maaf ya, orang India yang kulit hitam. Jadi kita di atas panggung, itu kita dicecor pertanyaan banyak banget gitu ya. Tapi buat saya, anggap aja latihan lah. Kan ini kayak pitching. Kalau kita di online, kita nggak sampaikan melalui verbal ya. Gimana meyakinkan orang. Jadi saya anggap aja ini belajar. Ya kan, ketika orang mau invest, apa aja sih yang ada di benak mereka? Gitu kan ya? Itu gagal atau gagal? Gagal juga. Jadi itu proses. Kalau saya percaya ya, proses. Kenapa? Kita lihat trennya. Hari ini banyak yang bilang startup winter. Betul ya? Startup pada kebakaran dan juga sampai tutup segala macam. Buat saya prinsipnya satu. Ini kayak hukum fisika ya. Semakin cepat naik, akan semakin cepat turun. Betul ya? Kalau kita emang organik, itu akan lebih sustain, lebih kuat. Karena kita bangun fondasinya pelan-pelan. Sama aja kayak bikin bangunan gitu ya. Disuruh bikin bangunan yang harusnya mungkin 1 bulan, tapi dikerjakan cuma 1 minggu. Pasti ada masalah di fondasinya. Betul. Nggak ada yang instan ya? Nggak akan ada yang instan. Semakin instan, kita lihat yang kemarin-kemarin lagi dapat besar-besar, semuanya pada mengurangi. Efisiensi lah bahasanya. Karena tadi berarti ada yang nggak kuat nih di fondasinya. Ya kita enjoy aja sih. Jadi ini part of the process. Buat kita jadi kuat, ya harus enjoy the proses ini. Itu sih. Nah, tapi kalau misal bicara soal ekonomi syariah, kan kalau menurut Mas Ronald sekarang justru potensinya tinggi banget nih. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan yang konvensional, sejauh mana sih Mas persaingannya? Wah, ini menarik ya. Jadi kalau tadi saya bicara kok fintech syariah kan 400%. Memang konvensional tidak sebesar itu peningkatannya. Mungkin hanya ratusan persen saja peningkatannya gitu ya. Nah, tapi memang kita lihat ini bertahap sih. Di Indonesia itu kan, mohon maaf ya, masih banyak muslimnya banyak banget. Bahkan kan populasi terbesar di dunia Islamnya. 87%. 87%, betul. Tapi pertanyaannya, masyarakat yang sudah menerapkan atau memakai setidaknya bank syariah aja. Ya kan, saya sering nih kalau saya diundang ke kampus-kampus, ada apakah kampus Islam ya, saya iseng saya nanya gitu ya. Di sini kan mahasiswa ekonomi syariah, di dompetnya yang lebih banyak kartu debit bank syariah daripada yang konvensional mana? Paling yang angkat tangan 1-2%. Nah ini karena kita tidak sadar sebetulnya, ya kan, kita mau pro tapi hal-hal kecil tidak kita praktekkan, kan gitu ya. Ini kan masalah keberpihakan. Kenapa bank syariah selalu lebih kecil daripada yang konvensional? Karena keberpihakan. Contoh lagi kayak kita nih, PNS kita juga banyak kan muslim dong, otomatis. Tapi ketika dikasih payroll gaji bulanan, dikasih di bank konvensional kan? Ya kan, makanya Pak Kiai Maruf, wakil presiden kita, tahun lalu kalau nggak salah itu punya program. Selamat datang di Rukun Podcast.